Rahasia untuk membuat keripik durian khas Thailand yang lezat adalah dengan menggunakan durian yang masih mengkal. Jenis duriannya pasti durian montong, kebanggaan negeri Gajah Putih ini. Terkenal dengan dagingnya yang tebal dan rasanya yang super manis. Tapi tahu nggak? Ternyata bibit asli durian montong berasal dari Indonesia loh. Asalnya dari durian sukun. Bibit unggul ini nih yang dikembangkan oleh negara Thailand hingga menjadi durian montong. Agar cita rasa dan tekstur keripiknya makin enak, sesaat setelah matang, keripik durian akan didiamkan agar rasa manisnya semakin kuat. Terus tinggal di steam selama 2 jam deh, biar teksturnya super renyah. Kesuksesan Thailand dengan durian montongnya nggak lepas dari keseriusannya untuk mengembangkan durian montong dalam skala perkebunan khusus untuk diproduksi. Di Chanthaburi, salah satu daerah pusat tanam durian montong di Thailand, mampu menghasilkan 200 ton durian montong per tahun loh. Wah. Oh iya, Unyil masih punya banyak info nih soal negeri Gajah Putih ini. Kita lanjut sembari eksplor negeri cantik ini yuk. Let's go! Si Unyil, yuk kita kemon. Sawadee-krap. Ingat Thailand, pasti ingat pasar terapungnya yang ikonik. Konsep pasar unik ini hadir karena dulu kanal dan sungai merupakan moda transportasi utama di Thailand. Ini karena daerah di pinggir sungai merupakan daerah yang kali pertama dihuni dan jadi pusat kegiatan ekonomi selama berabad-abad. Thailand sendiri punya kurang lebih 7 pasar terapung. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, berbelanja. Kedua, menonton pertunjukan seni. Ketiga, berkeliling pasar terapung sambil naik perahu. Hihi, seru ya. Terakhir, pastinya kulineran dong. Mulai dari kuliner tradisional kayak lumkau ini, banana pancake, sampai kuliner ekstrim kayak sate buaya. Beuh. Thailand juga punya loh pasar terapung di dalam mall yang super mewah di kota Bangkok. Isinya nggak jauh beda sama pasar terapung tradisional. Di sini kita juga bisa kok menikmati kuliner khas Thailand. Wah, keren ya. Lanjut, kita kulineran ke kota Chiang Mai di Thailand Utara. Hidangan khasnya bernama khao soi. Berupa mie yang disajikan bersama kuah santan yang sudah dimasak bersama rempah-rempah khas Thailand Utara. Beuh, nikmat banget nih dimakan saat musim hujan kayak sekarang. Khao soi sendiri artinya beras potong. Yap, karena mie ini dibuat dari tepung beras yang dicampur bersama tepung terigu atau tepung tapioka. Katanya nih, khao soi sendiri merupakan hasil akulturasi dari beberapa budaya loh. Ada yang bilang berasal dari subbening komunitas muslim di Yunan, Tiongkok. Makanya khao soi dengan isian daging sapi dan ayam sangat populer. Ada lagi yang bilang kalau hidangan ini terinspirasi dari khao soi, hidangan ala India. Mau yang manapun, yang pasti khao soi versi Chiang Mai ini nagih banget. Pernah dinobatkan sebagai peringkat pertama untuk best cities for street food. Artinya jangan sampai melewatkan jajanan kaki lima khas Thailand nih. Di Thailand, street food sudah hadir sejak 200-an tahun yang lalu. Jadi gak heran deh, di tiap sudut negeri ini gampang banget nemuin street food, bahkan di dalam mall. Jajanannya pun beragam, karena kuliner Thailand sendiri dipengaruhi berbagai budaya di dunia. Di bulan November biasanya ada vegan festival nih, jadi lumayan gampang untuk berburu makanan halal. Nah, buat yang suka snack sehat, cobain nih Miang Kham salad khas Thailand. Miang Kham dibuat dari bawang merah dan bawang putih, jahe, daun pakej yang mirip sirih, kelapa, kacang, cabai, jeruk nipis ataupun lemon. Orang Thailand memang dikenal suka mengkonsumsi sayuran segar, meskipun itu sayur dan dedaunan yang super pahit. Katanya sih ini karena leluhur mereka percaya bahwa mengkonsumsi dedaunan tertentu bakal bikin panjang umur. Nah, kalau yang ini namanya makok sungkiang. Kulit buah zaitun yang diisi abon ikan dan paksi, daun seledri khas Thailand. Sudah kebayang ya rasa salad Thailand ini beneran rame.
Ada manis, asin, dan pedas. Yummy! Selain bikin napas jadi segar, campuran bahan herbalnya baik untuk kesehatan kulit, daya tahan tubuh, dan bisa menurunkan kolesterol loh. Nah, kalau di sini lain lagi nih. Yang beraksi bukan pramusaji manusia, tapi pramusaji robot. Namanya Hajime, robot samurai canggih yang jago joget. Katanya nih, untuk membangun restoran robot pertama di Thailand ini, pemilik restorannya menghabiskan dana sampai 30 juta baht atau sekitar 10,9 miliar rupiah. Wih, robot Hajime-nya sudah siap beraksi nih. Menunya langsung dipesan dari layar komputer yang sudah disediakan di masing-masing meja. Tinggal pilih sesuai selera. Di sini ada hampir 100 jenis menu, mulai dari daging sampai seafood. Kalau menunya sudah komplit, bagian dapur tinggal pencet tombol khusus untuk memanggil robot Hajime dan memintanya mengantar pesanan pengunjung. Gak perlu waktu lama deh, robotnya datang dan siap bertugas. Wah, canggih ya. Kalau menu sudah diantar, tinggal diolah sendiri ya. Soalnya restoran ini memang menyajikan santapan barbeque dan shabu-shabu ala Jepang. Oh iya, selain bertugas sebagai pramusaji, robot Hajime ini juga seorang entertainer loh. Biar pengunjung gak bosan, robot Hajime akan menghiburnya dengan tarian. Wah, keren! Tuh, lihat Melan, robotnya mulai menari. Keren kan? Iya, Nyil, keren. Ayo goyang terus. Ayo foto, Nyil, biar ada kenangannya. Iya, ini juga Unya lagi motor dari tadi. Bisa pamer kembul dan usro nih. Jadi pengen ikutan goyang nih? Asik, yoy. Ayo goyang terus, Nyil. Ih, Melani goyang. Malu Melan sama tamu-tamu restoran. Unya sih foto-foto aja deh. Unya payah. Kapan lagi bisa goyang bareng robot keren ini, Nyil? Mumpung di Thailand, Nyil. Yuh, sudah selesai. Keren. Kemon Melan, sekarang kita jalan-jalan lagi ke tempat lainnya ya. Unyil, yuk kita kemon. Thailand dikenal sebagai negara agraris yang maju. Kualitas hasil pertanian dan perkebunannya gak kaleng-kaleng nih. Bahkan sampai diekspor ke mancanegara. Negeri yang dijuluki lumbung padinya Asia Tenggara ini bahkan selalu mengembangkan varietas baru yang unik-unik kayak Wexicorn. Dalam satu bonggol ada jagung berwarna ungu, putih, dan gabungan warna putih sama ungu. Jagung ungu ini merupakan perselangan antara dua jagung ungu dan jagung kuning. Bibitnya hanya dibuat dari jagung-jagung pilihan. Tidak rusak, tidak busuk, atau terlalu muda. Oh iya, tahu nggak? Jagung merupakan satu-satunya tumbuhan yang nggak bisa hidup liar di alam. Jagung butuh perawatan manusia. Ini karena proses domestikasinya dari tanaman rerumputan bernama Teosinte 10.000 tahun yang lalu. Nah, untuk membuat benih jagung, proses coating jadi proses paling penting nih, supaya bisa melindungi biji jagung dari hama penyakit. Wah, lihat tuh,
bijinya jadi berubah warna deh. Magic. Jagung ungu ini dikenal sebagai healthy corn atau jagung sehat loh. Antosianin yang membuatnya berwarna ungu adalah antioksidan yang bisa mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh, bisa mencegah obesitas, dan berpotensi sebagai agen terapi untuk diabetes. Wah, keren! Thailand juga dikenal dengan produk buah keringnya nih. Hampir semua buah bisa disulap jadi buah kering. Seperti dried longan atau lengkeng kering ini. Buah kering ini populer banget di negara-negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Biasanya untuk dibuat sup lengkeng ataupun diseduh untuk dijadikan minuman seperti teh. Sebelum diolah jadi buah kering, buah lengkeng harus didiamkan selama 2-3 hari. Tujuannya menghilangkan getah serta menurunkan kadar airnya. Setelah itu, baru deh bisa diolah menjadi buah kering. Pengeringannya cukup 2-3 menit saja kok. Kemudian tinggal diproses di mesin penghalus kulit. Buah lengkeng ini berkhasiat loh untuk mengatasi insomnia, gangguan pencernaan, dan juga sebagai pencuci darah. Wah, pantas ya banyak yang doyan. Ke Thailand, jangan lupa nyicipin Thai tea-nya yang super hits itu. Untuk menyajikan teh kualitas terbaik, sejak tahun 1941 ada loh perkebunan teh organik di Thailand. Karena tidak menggunakan pupuk atau bahan kimia apapun, perawatan teh organik ini terbilang mudah. Untuk mengolah teh organik sendiri, gak jauh beda kok dengan teh lainnya. Sama-sama melewati proses pelayuan, roasting, dicacah, dan dikeringkan deh. Ini nih yang paling penting untuk menyamakan kualitas tehnya. Semua daun teh dari 3 masa hasil panen bakal dicampur. Kemudian dites oleh ahli tea-test, mulai dari rasa, aroma, hingga warnanya. Kalau untuk Thai tea sendiri, varian ini mulai populer awal tahun 1800-an. Ada yang bilang ini karena interaksi dengan negara Inggris yang dikenal sebagai penggemar teh nomor 1 di dunia. Nggak heran sih, karena teh tinggi antioksidan yang ampuh menangkal radikal bebas. Asam aminonya juga membantu memperkuat imun tubuh kita. Bonus cantik dan langsing lagi. Meski bunga ini berasal dari negara Peru dan Meksiko, di Provinsi Lopburi, Thailand, bunga cantik ini bisa tumbuh subur loh. Bunga matahari termasuk tanaman yang gak rewel. Menanamnya tinggal ditabur ke tanah. Gak butuh perawatan khusus juga. Yang terpenting adalah bunga matahari mendapatkan sinar matahari penuh. Tahu kan kalau bunga ini punya sifat heliotropik, yaitu bergerak mengikuti arah matahari. Tapi saat sudah tua, bunga matahari hanya menghadap ke arah timur saja kok. Ada yang bilang bunga matahari dibudidayakan lebih dulu daripada jagung. Sejak kali pertama ditanam 3000 tahun sebelum Masehi, bunga matahari memang diperuntukkan sebagai penghasil makanan. Itu sih sampai sekarang ya. Di Thailand, kuaci biji bunga matahari dibuat jadi cookies, kerupuk, hingga emping. Untuk membuat cookies biji bunga matahari ini sama saja kok kayak cookies biasanya. Bedanya biar sensasi kuacinya berasa, selain dicampur ke dalam adonan cookies, saat dicetak cookies dikasih kuaci kupas lagi. Wah, combo deh kuacinya. Biji imut ini kaya vitamin E yang sangat tinggi, baik untuk melindungi kulit dan membuat awet muda. Juga omega 6 yang salah satu fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh. Banyak lagi kandungannya yang bermanfaat untuk menangkal kanker, darah tinggi, dan menurunkan kadar kolesterol. Gak melulu diolah untuk dikonsumsi, hasil alam Thailand juga dimanfaatkan untuk kecantikan loh. Seperti 2 bahan alami yang menjadi rahasia cantik wanita Thailand. Pertama, ekstrak bunga ylang-ylang atau kenanga. Bersama minyak wijen, minyak kelapa, dan lilin lebah, ekstrak bunga kenanga dicampur menjadi pelembab kulit. Semua bahan ini mengandung vitamin E serta antioksidan. Fungsinya untuk memberi nutrisi atau vitamin pada kulit, serta mengencangkan pori-pori.
Hasilnya jadi awet muda deh. Wangi bunga kenanga sendiri juga bermanfaat untuk aromaterapi loh. Bisa memberi rasa tenang dan senang. Pelembab kulit ini merupakan jenis body butter ya. Berbeda dengan body lotion, teksturnya lebih pekat. Biasanya lebih cocok digunakan untuk mereka yang punya kulit kering, bahkan sangat kering. Katanya manfaatnya lebih terasa saat cuaca dingin nih. Kedua, asam jawa. Sering dipakai untuk mengatasi kulit kemerahan, jerawat, dan noda hitam. Ini karena asam jawa mengandung AHA, vitamin serta mineral yang bisa membuat kulit wajah terlihat cerah dan awet muda. Nah, berbeda dengan buah asam di Indonesia, buah asam di Thailand enak dinikmati langsung loh. Namanya sweet tamarin. Ukurannya lebih besar, rasanya manis, tekstur daging buahnya lembut dan legit. Jadi, enak banget dimakan langsung. Pacabun adalah salah satu pusat perkebunan dan penghasil terbesar buah sweet tamarin ini. Panen raya sweet tamarin jatuh setiap bulan Januari. Saat itu, beberapa tempat di daerah Pacabun disulap menjadi pasar tamarin dadakan. Tamarin dipamerkan di bak-bak terbuka pada mobil atau juga di puluhan keranjang. Selain untuk kecantikan, tamarin juga mampu merangsang lambung untuk mempercepat proses pencernaan. Bahkan di beberapa penelitian, tamarin efektif mengatasi penyakit diare. Wah, mantap deh! Gak cuma hasil kebunnya saja yang terkenal jumbo. Hewan ternak di Thailand juga jumbo nih. Ya iyalah, burung unta gitu loh. Di Provinsi Chiang Rai, Thailand Utara, ada peternakan burung unta nih. Ada lebih dari 50 ekor burung unta yang didatangkan langsung dari Afrika. Di Indonesia memang gak lazim ya mengkonsumsi unggas terbesar di bumi ini. Padahal sejak zaman Romawi kuno, para bangsawan sudah memburu hewan ini untuk daging dan bulunya. Lagian, berburu hewan yang bisa berlari hingga kecepatan 65 km per jam ini mendatangkan kesenangan tersendiri. Kalau dagingnya sih paling nikmat, dimasak jadi lap ostrik, daging burung unta cincang yang dimasak ditumis bersama bumbu rempah. Daging burung unta kandungan lemaknya rendah loh, bahkan hampir tidak memiliki lemak sama sekali. Juga rendah kolesterol. Sudah enak, sehat lagi. Oh iya, cangkang telurnya yang super jumbo ini juga bisa dimanfaatkan jadi tas mini loh. Wih, keren ya. Yuk, kita kemon. Teman-teman, tanah Thailand yang subur gak cuma menyimpan kekayaan alam saja loh, tapi juga kekayaan budaya. Di Thailand Utara, kita bisa mengunjungi desa-desa suku gunung yang masih sangat tradisional. Suku yang paling terkenal adalah suku Karen atau suku Longnek. Ciri khasnya, kaum perempuannya berleher panjang. Perempuan suku Karen mulai memakai kalung logam sejak masih kecil. Jumlah kalungnya akan terus bertambah seiring bertambahnya usia. Semakin banyak kalung yang dipakai di leher, membuat tulang bahunya turun akibat menahan beban sehingga lehernya tampak memanjang. Mereka percaya kalau kalung logam akan mendatangkan kekuatan dan keselamatan bagi pemakainya. Dan makin banyak kalungnya, makin terlihat cantik wanitanya. Aktivitas utama kaum pria suku Karen adalah bertani dan menumbuk padi. Sedangkan kaum perempuannya membuat kerajinan kain tenun. Sampai saat ini, kain tenun buatan suku Karen dipercaya sebagai yang terbaik di Thailand. Selain suku Karen, ada juga suku Hmong, yaitu suku gunung yang banyak dijumpai di pegunungan Doi Pui. Di Doi Pui ini, kita juga bisa melihat aktivitas sehari-hari masyarakat suku Hmong, membuat kerajinan khas mereka. Selain itu, kita juga mengunjungi taman bunga yang cantik dengan bermacam jenis bunga yang berwarna-warni. Patut diakui, untuk urusan wisata, Thailand memang juaranya. Gak heran deh kalau Thailand mendapatkan peringkat pertama sebagai negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi turis asing. Padahal aslinya Indonesia juga gak kalah loh, iya gak teman-teman? Semoga setelah pandemi usai, pariwisata Indonesia kembali bangkit ya dan jadi yang pertama di Asia Tenggara. Kalau bisa sih mendunia. Amin.